Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam musnadnya sebuah hadis dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu beliau berkata, haddatsana Abu Nasr, telah bercerita kepada kami Abu Nasr. Haddatsana Al-Mubarak ibn al-Fudalah, telah bercerita kepada kami Al-Mubarak bin Fadalah. Haddatsana Mazruq Abu Abdullah Al-Himsi, telah bercerita kepada kami Mazruq, yaitu seorang rawi yang bernama Abu Abdullah Al-Himsi. Dia berkata, haddatsana Abu Asma Ar-Rahabi,
telah bercerita kepada kami Abu Asma Ar-Rahabi An-Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Thawban, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thawban berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada'a alaikum telah dekat masanya kalian akan digerogoti dan dikepung oleh berbagai umat. Yushiku an tada'a alaikumul kama min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Telah dekat masanya, hampir tiba waktunya, kalian akan dikepung, akan digerogoti oleh berbagai macam umat dari berbagai macam belahan ufuk, di berbagai macam bangsa-bangsa di dunia ini. Kama tada, sebagaimana kalian digerogoti atau dikepung oleh al-aqalatu ala kash'atiha, oleh orang-orang yang lapar, mereka mengerumuni satu piring makan. Orang-orang yang lapar, mereka dikeluarkan dari tempat persembunyian mereka dalam keadaan lapar, lalu disediakan kepada mereka satu nampan makanan, satu piring makanan. Maka tentu mereka akan berebutan saling bunuh-membunuh, bahu-membahu untuk melibas habis makanan tersebut, dan kalian akan digerogoti dan dikepung oleh berbagai macam umat di penjuru bumi ini laksana peristiwa atau perkara tersebut. Qala qulna ya Rasulullah amin qillatin bina yawmaidin. Maka Thawban berkata, kami pun bertanya, wahai Rasulullah, amin qillatin bina yawmaidin, apakah pada hari itu, apakah pada saat kami dikepung, dimusuhi, ditindas, dan digerogoti oleh berbagai macam bangsa-bangsa itu, apakah karena jumlah kami yang sedikit, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Kata beliau, antum yawma idzin katsir. Kalian waktu itu banyak. Kalian ketika dimusuhi dan dikepung oleh berbagai macam bangsa-bangsa itu, kalian bukan satu orang atau dua orang, tetapi antum yawma idzin katsir. Kalian waktu itu mayoritas. Walakin takununa ghusan kaghusai sail yantazi'ul mahabata an qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahna. Akan tetapi kalian waktu itu menjadi seperti buih di lautan. Kalian waktu itu menjadi seperti buih di lautan. Kalian mayoritas, tetapi tidak punya kualitas. Kalian mayoritas,
Tetapi keadaan kalian seperti buih di lautan, yang apabila angin barat datang meniup, buih itu pun ikut ke arah barat. Dan apabila angin selatan datang bertiup, kalian pun ikut ke arah selatan. Kalian terombang-ambing oleh provokasi media dan kampanye dunia yang diumumkan, baik melalui media massa, media cetak, ataupun informasi terselubung yang dibawakan oleh para intelijen, yang semua itu tidak lain kecuali hanyalah untuk memusuhi dan membasmi kalian sampai ke akar-akarnya. Lalu ketika kalian berada dalam kondisi seperti buih di lautan itu, kata Rasulullah, yang tazi'ul mahabatan min qulubi aduwikum, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa takut, Allah azza wa jalla mencabut rasa enggan, Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa kewibawaan yang ada pada kalian, dan Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Musuh-musuh kalian tidak lagi takut kepada kalian. Musuh-musuh kalian senangnya bertindak terhadap kalian. Musuh-musuh kalian dengan bangganya mengintimidasi kalian. Musuh-musuh kalian petenteng dan petantang di hadapan kalian, dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian hanya bisa menggerutu di dalam hati-hati kalian, atau itu pun kalau masih ada keimanan dan kecemburuan pada hati kalian. Tetapi jika itu tidak ada lagi, maka kalian tidak sama sekali peka terhadap hal tersebut. Dan wa yaj'alu fi qulubikumul wahna, lalu Allah susupkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Allah azza wa jalla tanamkan al-wahan di dalam hati-hati kalian, ayyuhal ibadallah. Qala qulna wa ma'al wahan ya Rasulullah. Maka para sahabat pun berkata, kami bertanya, apa itu al-wahan wahai Rasulullah? Rasulullah pun merincikan dan menjelaskan kepada kita penyakit, virus yang Allah susupkan ke dalam hati kita itu sesungguhnya virus wahan. Dan apakah virus wahan itu? Virus yang menyebabkan kalian tidak mempunyai izzah, al-mahabah, hibbah, kehormatan kalian dilecehkan. Virus itu bernama virus al-wahan. Dan apakah virus al-wahan itu? Kata Rasulullah, hubbul hayati wa karahiyatul maut. Virus wahan itu adalah virus yang menyebabkan cinta dunia dan takut akan kematian. Kecintaan kalian terhadap dunia luar biasa tingginya. Keridhaan kalian terhadap dunia sangat prioritas, yang ternyata kecintaan kalian kepada dunia itu mengakibatkan kalian karahiyatul maut, takut akan kematian. Maka hadis yang mulia ini adalah hadis yang sahih, diterangkan kesahihannya panjang lebar oleh Al-Allamah Al-Albani dalam silsilah as-sahihah.
Namun pada khutbah yang mubarakah ini, di awal daripada bulan Syawal di tahun ini, khatib ingin mengeluarkan beberapa faedah yang penting, pelajaran yang penting dari hadis yang mulia ini. Maka pelajaran yang pertama, hadis ini dengan jelas dan terang menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kondisi dan keadaan orang-orang kafir itu, mereka berselisih pendapat di antara internal mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'in, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasara pun mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Terjadi konflik internal di antara Yahud dan Nasara. Begitupun terjadi konflik internal di antara orang-orang primitif, satu marga dengan marga yang lainnya, atau satu suku dengan suku yang lainnya. Misalnya suku Peliana dengan suku Mangga Dua. Terjadinya konflik internal di antara mereka. Meskipun demikian, tetapi mereka bahu-membahu, mereka sokong menyokong, mereka saling mendukung di dalam memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah mengatakan hal ini, yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir saja kelompok-kelompok dari berbagai macam ufuk yang mereka berselisih di dalam internal mereka itu, mereka bersatu padu untuk memerangi kalian secara keseluruhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi termasuk atau seperti orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang tiap-tiap golongan dari mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Maka dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir di dalam kitab Tafsir Muyassar bahwa pengertian dari ayat yang mulia ini adalah wala takunu minal musyrikina wa ahlil ahwa'i wal bid'ah alladhina baddalu dinahum wa ghayyaruhu, dan janganlah kalian termasuk seperti orang-orang musyrik dan pengikut hawa nafsu serta ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang menggantikan agama mereka dan merubah-rubah agama mereka. Fa'akhadhu ba'dahu wa taraku ba'dahu taba'an li ahwa'ihim, sehingga mereka mengambil sebahagian saja dan mereka meninggalkan sebahagian dalam rangka mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan kalian beragama di dalam Islam ini dengan cara mengambil sebahagian dan membuang sebahagian yang lainnya, karena itu artinya kalian beragama sama persis dengan orang-orang musyrik, yaitu mengambil yang sesuai dengan hawa nafsu dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Fasaru furqan wa ahzaban,
yatashayya'un li ru'usihim wa ahzabihim wa ara'ihim yu'inu ba'duhum ba'dan 'alal batil. Sehingga dengan demikian mereka menjadi berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan dalam rangka mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka dan mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok dan pemikiran mereka. Yu'inu ba'duhum ba'dan 'alal batil, yang mana sebahagian mereka menolong sebahagian yang lainnya di dalam kebatilan. Begitu pula Al-Allama Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat ini di dalam tafsir Qur'anil Azim. Beliau berkata, wa qara'a ba'duhum faraqu dinahum ay tarakuhu wara'a dhuhurihim wa haula'i kal yahudi wan nasara wal majusi wa abadatul awthan wa sa'ir ahli al adyanil batilah mimma ada ahlal Islam. Sebahagian para ulama membaca ayat ini dengan kalimat faraqu dinahum, yang pengertiannya mereka meninggalkan agama mereka ke belakang punggung-punggung mereka. Mereka tidak peduli dengan agama mereka. Mereka mengabaikan agama mereka, sebagaimana Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah berhala yang lainnya. Selain daripada Islam, dan demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ketika menyebutkan kepada kita kondisi dan keadaan internal orang-orang kafir, yaitu Allah menyebutkan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan atau kebenaran. Maka mereka itu sesungguhnya adalah bagi mereka azab Allah yang teramat pedih. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan kalimat, kata beliau, yanha hadhil ummata an takuna kal umamil madiyah fi tafarruqihim wa ikhtilafihim wa tarkihim al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma qiyamil hujjati 'alaihim. Ayat ini adalah Allah melarang umat Islam agar jangan menjadi seperti umat-umat yang telah berlalu dalam hal perpecahan dan perselisihan di antara mereka, serta meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, padahal hujjah telah ditegakkan atas mereka. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita dalam ayat-ayat yang setelah yang sebelumnya yang telah kita bacakan, bahwa keadaan internal orang-orang kafir itu berselisih dan berpecah belah,
Namun Allah juga menyebutkan kondisi mereka ketika berhadapan dengan kaum muslimin, yaitu Allah terangkan di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir itu adalah selain daripada Islam, seperti Yahud, Nasara, penyembah berhala, Majusi dan seterusnya, animisme, mereka juga kafir. Dan orang-orang kafir itu ba'dhum awliya'u ba'din, sebahagian mereka adalah pelindung bagi sebahagian yang lainnya, walaupun mereka berselisih secara internal. Tetapi ketika berhadapan dengan kaum muslimin, mereka saling membantu, mereka saling menolong untuk memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Illa an taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Maka camkan dan ingatkan di dalam dirimu bahwa pada prinsipnya faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini, perselisihan dan perpecahan di antara orang-orang kafir jangan membuat engkau terkecoh sehingga engkau menaruh kepercayaan kepada mereka, lalu engkau terlena, karena ketika berhadapan dengan kaum muslimin mereka akan melupakan perselisihan mereka. Mereka akan menyingkirkan permusuhan di antara mereka, guna mereka bahu-membahu dalam rangka memerangi kaum muslimin. Camkan hal itu di dalam benakmu sampai hari kiamat. Faedah yang kedua, bahwa hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita bahwa orang-orang kafir mereka teramat sangat keras permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, dan mereka tidak pernah berhenti dalam berusaha untuk mewujudkan keinginan mereka, yaitu memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, dan mengusir kaum muslimin dari tanah dan tempat-tempat tinggal mereka. Dan mereka bermusuhan dengan kaum muslimin itu bukan karena persoalan batas tapal tangan, bukan karena perbatasan wilayah, bukan karena soal harta rampasan perang, atau bukan karena soal wanita, atau bukan karena batas-batas wilayah, tetapi permusuhan dan kebencian mereka terhadap kaum muslimin itu adalah karena kalian ini menyembah Allah. Jadi kalau mau supaya kalian tidak dimusuhi oleh orang-orang kafir, maka jangan menyembah Allah, jadilah kalian kafir bersama mereka. Tapi kalau kalian masih beriman, kalian masih menyembah Allah, maka selama itu mereka masih membenci dan memerangi kalian secara terang-terangan atau secara terselubung, dengan senjata atau dengan pemikiran,
dengan kekuatan fisik atau dengan kekuatan ekonomi. Ala kulli hal, semua itu mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan hal ini di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman itu mereka berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan orang-orang kafir itu mereka berperang di jalan taghut. Maka para ulama ahli tafsir menerangkan kepada kita di dalam tafsir Muyassar, menjelaskan maksud dan makna dari ayat yang mulia ini, yaitu alladzina sadaqu fi imanihim i'tiqadan wa amalan yujahiduna fi sabili nusratil haqqi wa ahlihi, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilil baghi wal fasadi fil ard. Orang-orang yang jujur dalam keimanan mereka secara keyakinan dan amalan, mereka berperang dalam rangka membela al-haq dan para pengikutnya. Adapun orang-orang kafir, mereka berperang di dalam rangka membela kezaliman dan di dalam rangka untuk melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Naam, bahkan peperangan dan usaha mereka itu tidak pernah berhenti. Mereka menyusun tim, mereka mempunyai barisan, mereka mempunyai tim yang setiap hari dan setiap saat selalu mengintai kelemahan kaum muslimin dan selalu membahas peluang-peluang dan sepak terjang yang bisa mereka gunakan untuk membantai kaum muslimin. Allah sebutkan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir itu selalu senantiasa memerangi kalian sampai mereka membuat kalian murtad dari agama kalian jika mereka sanggup. Permusuhan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti kecuali apabila engkau telah menjadi pengikut-pengikut mereka. Kata Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, bahkan tidak segan-segan mereka mengutus orang-orang mereka untuk masuk di dalam tubuh kaum muslimin, untuk melemahkan kaum muslimin dan memberikan sokongan-sokongan kepada kaum muslimin agar supaya dengan sadar atau tidak sadar dia berada di barisan mereka, apakah dengan cara menyusupkan para jasus, para intelijen yang berasal dari TNI maupun Polri untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin, atau mereka akan merekrut sebahagian orang-orang Islam yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah sebuah masyarakat
lalu mereka bina, mereka beri dana, lalu mereka jadikan sebagai anjing usir untuk membela mereka dan melegalkan apa yang mereka inginkan, sebagaimana hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat tentang peristiwa Ka'ab bin Malik, yaitu ketika Ka'ab bin Malik diisolir oleh Rasulullah dan para sahabat selama 50 hari. Ternyata orang-orang kafir pun mulai melihat bahwa ini adalah peluang. Mereka bisa memanfaatkan kekecewaan sahabat Ka'ab bin Malik untuk bekerja sama dengan mereka dalam rangka untuk melemahkan dan memusuhi kaum muslimin. Jadi mereka setiap saat mengintai kira-kira siapa yang bisa diambil untuk menjadi kaki tangan mereka. Apakah mereka akan mengambil raja sebagai kaki tangannya? Apakah kepala dusun sebagai kaki tangannya? Apakah RT sebagai kaki tangannya? Dalam rangka menyebarkan misi mereka, mereka gunakan berbagai macam cara. Dalam kisah ini, ketika Ka'ab bin Malik diisolir dan dia berada dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan gundah gulana, maka mereka pun mengirim utusan kepadanya untuk memprovokasi dia supaya bergabung dengan mereka. Disebutkan bahwa Ka'ab bin Malik mengatakan suatu ketika ada utusan dari Ghassan datang berjual beli di kota Madinah. Lalu mereka telah mendengarkan kabar tentang Rasulullah dan para sahabat mengisolir aku. Maka ada seseorang berkata kepada orang-orang di pasar, siapakah yang bisa menunjuki kami di mana Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang di pasar kota Madinah itu pun menunjuki dan mengantarkan mereka kepada Ka'ab bin Malik. Setelah sampai di hadapan Ka'ab bin Malik, ternyata orang yang berhadapan dengan Ka'ab bin Malik itu adalah seorang utusan dari Raja Ghassan yang datang berpura-pura sebagai pedagang di kota Madinah. Lalu Raja Ghassan itu, utusan dari Raja Ghassan itu menyerahkan sepucuk surat kepada Ka'ab bin Malik dari raja mereka. Ketika Ka'ab bin Malik membuka isi surat itu, bunyi dalam isi surat tersebut adalah amma ba'd. Fa innahu qad balaghani an sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari wahanin wala madyatin falhaq bina wasik. Coba lihat cara mereka. Raja Ghassan ini menulis surat kepada Ka'ab bin Malik, katanya, adapun selanjutnya kami telah dengar bahwa engkau diperlakukan secara kasar dan tidak etis oleh sahabatmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik dalam keadaan bunda, lalu datang surat seperti ini, apakah tidak goyah untuk bersatu? Begitulah cara mereka melihat peluang. Maka Raja Ghassan dalam suratnya itu mengatakan, fa innahu qad balaghani an sahibaka qad jafaka. Sungguh telah sampai kepadaku berita bahwa sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlaku kasar kepada engkau. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madyatin. Padahal Allah tidak jadikan engkau itu hidup di negeri yang tersia-siakan dan penuh dengan kehinaan. Bahasanya sangat memprovokasi. Dia katakan seolah-olah, wahai Ka'ab bin Malik, engkau ini orang penting, engkau seorang pahlawan, tidak layak dan tidak pantas kalau engkau diperlakukan oleh sahabatmu sendiri seperti itu. Engkau dihinakan dan engkau diperlakukan tidak adil, wahai Ka'ab bin Malik. Maka falhaq binan wasif, bergabunglah dengan kami, niscaya kami akan memberikan engkau balasan yang setimpal. Kalau itu terjadi kepada engkau, apakah engkau akan bergabung atau tidak, ayuhal muslimun? Tidak dapat dipastikan bahwa engkau tidak bergabung. Pasti engkau bergabung. Jangankan sampai pada tingkat seperti ini, engkau jadi seorang mandor atau bosman di Bobo saja engkau merasa bahwa engkau adalah pemiliknya.
Apapun yang disuruh dan diperintahkan oleh pemilik itu aja yang kau ikuti dengan alasan bahwa ini adalah bosmu. Lalu bagaimana kalau engkau berada dalam posisi seperti Ka'ab bin Malik ini? Falhaq bina nuwasib. Raja Ghassan berkata begitu kepada Ka'ab bin Malik, bergabung dengan kami akan memberikan engkau bayaran yang setimpal. La haula wala quwwata illa billah. Kisah ini adalah satu bukti nyata bahwa orang-orang kafir bahkan dalam tidur mereka sekalipun, mereka berjuang, berpikir keras dan berusaha selalu melihat peluang-peluang untuk bisa melemahkan kekuatan kaum muslimin. Maka fantabihu, waspadalah ayuhal muslimin. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah kalian pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ambillah kalian ibrah dari setiap kisah dan kejadian-kejadian yang telah menimpa diri kalian. Karena orang yang cerdas, dia tidak akan pernah mau untuk jatuh di dalam satu lubang yang kedua kalinya. Maka fatabiru ya ulil absar, ambillah kalian sebagai pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimin. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan, fi Uighur wa fi Syria wa fi Palestin wa fi Iraq wa fi Yaman wa fi biladina hadha khasah. Allahumma masik amrika wa awala. Allahumma innaka antas sami'ud du'a, da'autuka wa anta as-sami', rajautuka wa anta al-ghaffar wa anta al-malik wa anta al-qadir. Allahumma mazifhum,
اللهم مسد عليهم. اللهم الآن مشركين والإلحاد. اللهم الآن مشركين والإلحاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا في كل مكان والزمان. اللهم أصلح أحوالنا في كل زمان والمكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عورتنا. اللهم استر عورتنا. اللهم استر عورتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أخير الدعوة أقيم الصلاة.